Adanya pernyataan yang menyebutkan Kejaksaan Tinggi Riau telah menghentikan perkara dengan korupsi Bansos Siak tahun 2014 hingga 2019 dan kong kaling kong dengan gubernur dalam penanganannya merupakan sebuah fitnah. Hal ini ditegaskan Kasih Penyidikan Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau, Rizky Rahmatullah SH, di hadapan Wakajati Riau, Utama Wisnu SH MH, didampingi Asisten Pidana Khusus, Trijoko SH MH, Asisten Intelijen, Raharjo Budi Kisnanto SH MH, dan Kasih Penkum dan Humas Marvelus SH, Senin 29 November 2021. Dikatakan Rizky penyidikan dugaan korupsi Bansos Pemkab Siak masih terus berlanjut. Bahkan hingga hari ini masih dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Tidak benar, sama sekali tidak benar. Yang kedua, Kejaksaan Tinggi Riau mengakui penanganan perkara ini telah berada pada tahap penyidikan sampai saat ini. Bahkan pagi ini kami masih melakukan pemanggilan. Sampai dengan hari ini kita telah mengeluarkan surat panggilan sebanyak 1.364 panggilan. Sampai dengan pagi ini. Dan pagi ini pun masih terus melakukan pemeriksaan. Sejauh ini, Kejati Riau telah melakukan beberapa langkah strategis dalam penanganan perkara Bansos Siak. Di antaranya dengan mengundang ahli perbankan dan ahli pidana untuk berdiskusi terkait temuan yang diperoleh selama penyidikan. Rizky juga mengakui penyidikan dirasakan beberapa pihak agak lama. Hal ini karena penyidik sangat berhati-hati dalam penanganannya. Kejati Riau sangat memahami bahwa perkara ini rawan ditunggangi politik, namun dipastikan penyidik bekerja netral, independen, dan tidak ada intervensi. Terkait waktunya yang cukup lama, Rizky menyebutkan disebabkan karena luasnya objek penyidikan perkara dan lamanya rentang waktu anggaran. Dalam kasus Bansos Pemkab Siak, ada 15 item yang diperiksa, dengan rentang waktu penganggaran tahun 2014 hingga 2019. 15 item pemeriksaan tersebut antara lain bansos untuk rumah tangga miskin, lanjut usia, dan terlantar. Jumlah penerimanya sebanyak 700 sampai 1.000 orang setiap tahunnya. Kemudian bansos untuk penyandang cacat, fakir miskin, yatim piatu, bansos untuk suku terasing, bansos untuk mahasiswa PTIQ dan IIQ, bansos untuk mahasiswa luar negeri, bansos beasiswa S1, S2, D3, bansos beasiswa S1 akhir skripsi, S2 akhir, D3 akhir, bansos untuk karya ilmiah dengan jumlah penerima ribuan orang. Selain bansos, juga disidik belanja hibah dengan 40 item penerima. Kejati Riau meminta dukungan masyarakat untuk penanganan perkara ini segera dituntaskan dengan baik. Tidak benar, sama sekali tidak benar. Yang kedua, Kejaksaan Tinggi Riau mengakui penanganan perkara ini telah berada pada tahap penyidikan sampai saat ini. Bahkan pagi ini kami masih melakukan pemanggilan. Sampai dengan hari ini kita telah mengeluarkan surat panggilan sebanyak 1.364 panggilan. Sampai dengan pagi ini. Dan pagi ini pun masih terus melakukan pemeriksaan. Dan rencana kami nanti siang kami juga akan agendakan berkonsultasi, berdiskusi dengan beberapa ahli terkait temuan-temuan yang ada. Yang ketiga, kami menyatakan memang penyidikan ini agak lama. Di beberapa pihak mungkin anggap ini sangat lama. Penyidik sangat berhati-hati dalam menangani perkara ini, sangat memahami bahwa perkara ini rawan ditunggangi isu-isu yang bermuatan politik. Pastikan penyidik tetap bersikap netral dan independen, dan sama sekali tidak pernah ada intervensi dari siapapun dalam penanganan perkara ini. Yang keempat, penanganan perkara ini memakan waktu yang cukup lama dikarenakan luasnya objek penyidikan perkara ini. Perlu diketahui untuk belanja bantuan sosial sendiri terdiri dari 15 item belanja. Saya sampaikan satu-satu perlu ya. Perlu belanja 15 item saya sampaikan. Perlu, boleh. Item pertama itu belanja bantuan sosial untuk rumah tangga miskin lanjut usia terlantar. Itu jumlah penerimanya tuh sampai 700 setiap tahunnya, ada yang 1.000. Item kedua belanja bantuan sosial untuk penyandang cacat. Item ketiga belanja bantuan sosial untuk fakir miskin. 4 belanja bantuan sosial untuk yatim piatu. 5 belanja bantuan sosial untuk suku terasing. 6 belanja bantuan sosial untuk mahasiswa PTIK
dan IIQ. Ketujuh, belanja bantuan sosial untuk mahasiswa luar negeri. 8, belanja bantuan sosial untuk rombongan belajar. 9, belanja bantuan sosial untuk beasiswa S1. 10, belanja bantuan sosial untuk beasiswa S2. 11, belanja bantuan sosial untuk beasiswa D3. 12, belanja bantuan sosial untuk beasiswa S1 akhir skripsi. 13, belanja bantuan sosial untuk beasiswa S2 akhir tesis. 14, belanja bantuan sosial untuk beasiswa D3 akhir tesis. D3 akhir, maaf. Dan terakhir 15, belanja bantuan sosial untuk karya ilmiah. Dengan jumlah penerima bantuan yang mencapai ribuan orang. Poin kelima, bahwa luasnya objek penyidikan perkara ini selain terdiri dari banyaknya item yang harus didalami, objek penyidikan juga meliputi tahun anggaran yang panjang sejak 2014 sampai dengan 2019. Selain bansos, objek penyidikan perkara ini juga terkait dengan belanja hibah yang terdiri dari sebanyak kurang lebih 40 objek penerima. Jadi bisa dibayangkan oleh rekan-rekan media semua, kalau kita sudah keluarkan panggilan lebih kurang 1.300, berarti dalam 1 tahun, 1 hari kita sudah memeriksa lebih kurang 3 orang. Dan teman-teman yang sebelumnya mengikuti pun tahu bahwa kita bukan hanya menunggu di kantor ini, tapi juga kita jemput bola di tengah masa pandemi. Kita datang ke SIAK, kita melakukan pemeriksaan di SIAK. Poin ke-7, kami meminta seluruh masyarakat Provinsi Riau untuk terus mendukung kami Kejaksaan Tinggi Riau agar dapat menuntaskan, menyelesaikan penanganan perkara ini. Dan sekali lagi kami nyatakan tuduhan bahwa Kejaksaan Tinggi Riau kong kali kong dengan sejumlah pihak untuk menghentikan perkara ini adalah fitnah. Kedelapan, kami sangat terbuka atas kritik yang ditujukan kepada kami dan senantiasa berusaha menyampaikan perkembangan perkara ini sesuai dengan aturan-aturan yang ada. 9, kami siap menerima masukan dari seluruh lapisan masyarakat yang dapat membantu tim penyidik untuk membuat perkara ini menjadi lebih terang benderang. Dan terakhir, bahwa kami nyatakan seluruh perhatian, pikiran, dan tenaga kami fokuskan untuk penyelesaian perkara ini. Meskipun dalam waktu yang bersamaan, kami juga sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan beberapa perkara. Yang salah satunya perkembangan terakhir, perkara dugaan korupsi bangunan RSUD Baginan. Dan juga harus ada percepatan di situ karena sudah melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka. Ada beberapa perkara juga masih dalam tahap penyelidikan. Mungkin belum perlu saya sampaikan. Wartawan di Aula Pikor Kejaksaan Tinggi Riau dalam rangka press release menyampaikan beberapa